Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Rizalul Bidin, Guru Bahasa Indonesia kalian. Teruntuk kelas 7, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar dan selalu semangat dalam menjalani semua ujian-ujian pelajaran selanjutnya ataupun materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Pertemuan kita kali ini kita akan struktur surat dan bagaimana caranya kita menulis sebuah surat. Perlu kita ketahui bahwa surat itu terdiri dua jenis, yaitu surat dinas dan juga surat pribadi. Dalam struktur surat pribadi, kita akan menemui yang pertama alamat dan tanggal surat, kedua salam pembuka, bisa salam kangen, bisa salam terserah kalian, yang penting itu berhubungan dengan sebuah salam pembukaan, atau bisa juga kalau kita mayoritas muslim biasanya menggunakan kata assalamualaikum, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kalimat pembuka paragraf. Dia akan menanyakan sebuah kabar untuk mengawali atau untuk membuka paragraf. Ya, di sini selanjutnya itu isi surat. Kemudian jika ada kata sekian dulu, itu semoga kamu dapat membalas surat ini, aku tunggu balasanmu, itu termasuk penutup surat. Kemudian ada kata sahabatmu, itu termasuk salam akhir, dan hiati nama dan tanda tangan kita sebagai pengirimnya. Ya. Unsur-unsurnya sama ya, alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Ini adalah struktur surat dinas. Lebih panjang dan lebih perlu pemahaman yang lebih. Yang pertama, di sini ada kepala surat. Terus nomor dan tanggal surat, jumlah lampiran dan perihal surat. Kemudian alamat, kemudian salam pembuka, kemudian paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim. Perlu kita ketahui bahwa surat dinas lebih formal dan menggunakan ragam baku KBBI seperti itu, dan lebih kompleks susunannya. Penggunaan kata atau kalimat pada surat pribadi dan surat dinas. Dalam surat pribadi, dia mengungkapkan maksud penulis dan kurang memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian, jika surat dinas ini bersifat resmi dan menggunakan bahasa Indonesia baku ragam resmi. Perlu diperhatikan bahwa surat pribadi unsur-unsurnya kita ulangi lagi, ada tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, nama pengirim, beserta tanda tangannya. Dalam surat dinas kita akan menjumpai kepala surat. Kepala surat sebaiknya disusun secara lengkap. Ada lambang, nama instansi, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Nama instansi ditulis dengan huruf kapital semua. Kapital ya, ini bukan kapitas, kapital. Huruf awal alamat, fax mail, dan telepon ditulis dengan huruf kapital. Nama instansi, kata jalan misalnya, jangan disingkat JLN atau
JL. Jangan disingkat kata telepon, jangan disingkat TLP atau TLP. Dalam tanggal surat, kata tanggal tidak perlu ditulis. Kota tempat instansi tidak perlu ditulis. Angka tahun ditulis lengkap. Nama bulan ditulis dengan huruf, bukan angka. Penulisan nama bulan jangan disingkat. Pada akhir baris tanggal surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Aturan penulisan nomor surat. Seperti ini, angka tahun jangan disingkat 17. Bulan ditulis dengan angka Romawi. Ada kode suratnya. Dan ada nomor urut surat keluar. Yang 17 itu. Nomor urut surat keluar. Dalam menulis sebuah alamat surat dalam surat dinas, satuan yang terhormat disingkat JTH. Kata kepada tidak perlu dicantumkan. Sapaan ibu, bapak, saudara dapat digunakan jika diikuti nama orang dan huruf awal. Dan harus menggunakan huruf kapital. Gelar akademik dan pangkat dapat dicantumkan jika diikuti nama orang. Jika jabatan seseorang dicantumkan, kata sapaan tidak digunakan. Kata jalan jangan disingkat. Kata nomor yang lazim disingkat no. Titik. Untuk nomor rumah tidak perlu dituliskan karena itu bersifat mubazir. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apakah ada yang tanyakan? Monggo, jika mau bertanya, kita akan melakukan diskusi tentang struktur surat pribadi dan bagaimana caranya menulis surat pribadi maupun surat dinas. Surat pribadi memiliki unsur atau struktur yang lebih fleksibel dan lebih sedikit jika dibandingkan dengan surat dinas. Surat dinas menggunakan ragam baku bahasa Indonesia yang sangat sesuai dengan KBBI. Tapi kalau surat pribadi, dia tidak menggunakan ragam resmi. Itu yang perlu diingat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.